Kebetulan salah satu juri dari kompetisi Eagle Award itu saya. Jadi saya sudah tahu banyak cerita tentang para pemenang Eagle Award ini. Justru karena itu saya mengundang mereka untuk supaya semua yang hadir di sini maupun yang di rumah itu bisa mendengarkan cerita-cerita yang nyata dalam kehidupan kita sehari-hari yang dipotret, direkam, dan didokumentasikan oleh anak-anak muda yang mengikuti kompetisi ini. Jadi mudah-mudahan cerita mereka ya yang sudah dengan segala upaya mendokumentasikan peristiwa di sekitar mereka menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Mari kita sambut Raka dan Putra. Mana yang Raka, mana yang Putra? Saya Raka. Raka, apa kabar Putra? Apa kabar? Oke, silakan duduk. Siap, makasih. Judul film kalian apa? Tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Kenapa dikasih nama atau judul ini? Pertama itu kan temanya tentang teknologi. Oke. Kita berpikir itu teknologi semakin berkembang, negara kita semakin berkembang. Namun kalau semua orang nggak bisa merasakan, ya percuma. Jadi saya berpikir kayak semua kemajuan teknologi, kemajuan negara itu harus semua merasakan tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Iya. Emang ini cerita tentang apa persisnya? Aku tadi udah kasih bocoran dikit, tapi aku sebenarnya ingin kalian yang menceritakannya. Iya, kalau tanpa terkecuali ini sih menceritakan seorang YouTuber Oke. yang punya anugerah spesial tunanetra low vision yang namanya Mas Fahri Muhammad Rosa. Baik, ada baiknya kita lihat dulu ya cuplikan dari film dokumenter yang kalian buat. Kita simak cuplikannya berikut ini. Kita ingin secara terus-menerus meningkatkan kesetaraan, kesempatan, dan akses. Ini duit pada lecek-lecek banget buset. Nih duit gua bisa nih. Nah, ntar. Nah itu duit asli kumaha ini. Baik, kalau gitu kita langsung panggil aja ya, Ya. tokoh utama dalam cerita kalian. Iya. Fakhri. Ganteng betul nih tokoh kita nih ya. Fakhri, Sip. apa kabar? Fakhri, Alhamdulillah belum baik. dipersilakan duduk. Oh, Iya. belum. Belum, ayo berdiri lagi. Oke, berdiri lagi. Salaman dulu. Siap. Iya. Tadi udah diarahin ke bangku soalnya. Oh, marahin yang mengarahkan. Ya. Gimana kabarmu? Alhamdulillah kabar baik. Kamu bisa lihat aku, kamu nggak bisa lihat sama sekali atau low vision? Low vision tipis-tipis. Tipis-tipis, artinya kamu nggak bisa lihat betapa gantengnya aku. Nah, itu dia. Tapi dari suara mungkin kelihatan ganteng kali ya. Jangan ada dusta di antara kita. Oke, silakan duduk. Oke. Kamu udah tahu sofanya? Udah tahu, tinggal mundur kan. Nah, Iya. Oke, silakan duduk. untung udah duduk duluan tadi. Jadi gini, Bapak Ibu sekalian, yang mungkin melihat pertemuan saya dengan Fakhri ini agak aneh, saya bercanda, ya, tidak kelihatan tidak berempati. Saya ini Ketua Komite Mata Nasional, bergaul dengan teman-teman yang ada di dalam organisasi Pertuni. Jadi saya sudah terbiasa dengan teman-teman tunanetra, teman-teman buta. Jadi kehidupan mereka itu penuh dengan canda. Jadi jangan sekali-sekali kita merasa, aduh kita harus mengasihani mereka. Begitu, Fakhri? Iya benar. Jadi kamu tidak minta dikasihani kan? Hah? Ya dikasih nasi boleh sih. Fakhri, ini Ya. umur berapa Fakhri udah nggak bisa lihat? Dari lahir, Oh dari lahir. bakat.
Oh, bukan bakat itu, Fakhri. Iya. Nah, kemudian, lo kamu kok seneng sendiri dengan? Oke. Ya. Kemudian jadi apa istilahnya YouTuber, content creators atau jadi apa nih? Guru. Guru influencer, guru, Iya. mentor lah. Mentor jangan ya, mentor guru guru ya. Mentor itu sejak kapan? Kalau YouTube sendiri sih sebenarnya punya akun YouTube itu udah dari 2016 kalau nggak salah deh. Tapi kalau mulai yang benar-benar konten benar-benar ada isinya tuh 2020. Nah, tapi kenapa itu konten itu yang kamu pilih? Mereview gadget. Iya. Gadget apa yang kamu review dan bagaimana kamu menggambarkan review tadi? Kalau saya lebih ke handphone sih. Handphone. Iya. Lebih Maksudnya ke handphone direview review oleh orang handphone. yang nggak bisa melihat handphone itu sendiri. Iya. Bagaimana caranya? Ya, jadi lebih ke menceritakan pengalaman penggunaan si handphone itu dari sudut pandang saya sih. Kamu pakai handphone? Pakai Handphone seperti orang lain atau Iya. handphone khusus? handphone biasa. Terus bagaimana kamu bisa tahu kalau ada gambar atau ada, ya kalau suara kita bisa tahu, tapi menggunakannya bagaimana itu? Jadi di setiap handphone yang ada sekarang, mau Android atau mau itu iOS, Apple, itu udah ada fitur namanya screen reader. Disebutnya screen oke. reader. Nah, kalau di Apple itu namanya voice over, kalau di Android namanya talkback. Kamu bisa kasih lihat nggak? Kamu pakai handphone apa ini? Kebetulan iPhone. Wih, lebih canggih. Boleh dipamerin dulu. Tunggu ini agak sombong ini aku Wah, lihat ini. bukan gitu, adanya itu. Oh, adanya itu. Oke. Ya. Ini handphoneku pun kalah ini. Oke, jadi kamu pakai handphone ini, handphone yang bisa dipakai semua orang, Bisa dipakai semua orang. tapi ada di dalamnya aplikasi untuk Ya. voice reader lah. Screen reader. Jadi Oh, screen ya, reader. Jadi misalkan kita tunjuk, nah ini settings, Chrome, message, terus phone. Ini emang suaranya nggak saya lambatin, karena kalau dilambatin ngantuk. Oke, jadi ini sebenarnya kamu udah mengenal ya. Jadi cuma Iya. Kamu udah tahu itu maksudnya ya. Iya, Oh, ini berarti biasa, setting. udah biasa. Kamu mereviewnya itu misalnya untuk penyandang disabilitas, ada produk-produk handphone yang tidak mewakili atau mengakomodasi kebutuhan dari penyandang disabilitas gitu ya? Bisa juga, mungkin kalau itu lebih ke aplikasi misalnya. Jadi aplikasi yang Oh, misalkan aplikasi tiba-tiba tadinya aksesibel, tadinya bisa terbaca semuanya, tiba-tiba di-updatean kesekian, kok ini nggak kebaca gitu kan. Itu kalau review aplikasi kayak gitu. Wah, ini berharga sekali nih. Dengan harapan developernya ngeliat, terus Langsung. ada perbaikan gitu. Oke. Itu pernah nggak kejadian bahwa ada perbaikan? Pernah. Waktu ngajak Fakhri bagaimana respon pertama dia? Kalian menemukannya di mana? Oke, di YouTube cari-cari. Tapi kan nggak gampang untuk nyari dia. Iya, enggak kebetulan dia cukup lumayan yang paling atas sih. Karena mungkin dia cukup aktif. Dan saya lihat juga desain tampilannya itu juga kayak menarik gitu. Berarti kayak, wah ini kayaknya lebih niat juga gitu kan. oke. Dan konten-kontennya juga menurut saya bagus gitu kan. Karena kan nge-review aplikasi, nge-review gadget. Sesuatu yang nggak lumrah ya. Iya, betul. Kesulitan kalian untuk mengangkat cerita Fakhri atau tantangan yang kalian hadapi untuk mengangkat cerita Fakhri ini apa? Tantangannya apa ya? Kita malah ngerasa dimudahkan sih. Dimudahkan sih. Kalau menurut saya secara teknis waktu produksi habis Eagle Lab ini harus tahapannya mungkin dari sharing teman-teman peserta lain pada saat itu kesulitannya ada ketika riset subjeknya di film mungkin bisa bercerita banyak gitu Mas Anji. Tapi ketika kamera ada di depan mata dia gitu, depan mata subjek, mungkin kan pasti ada rasa grogi atau sehingga itu jadi kesulitan. Tapi beda dengan kita gitu, ketika ketemu sama Mas Fahri, kita taruh kamera di depannya, nggak jadi masalah apa-apa buat dia, malah dan Saya nggak tahu ada kamera di sini. Itu dia. Makanya Jadi semuanya jadi lebih mudah ya. Biasanya tuh pada umumnya film-film yang mengangkat cerita tentang penyandang disabilitas itu dramanya yang diangkat adalah drama yang sedih, menderita, susah, penuh perjuangan. Tapi nuansa di film ini kok beda ya. Itu by design atau kalian mengalir atau gimana? by design karena ketika kami meriset ngobrol langsung ketemu mereka tertawa gitu maksudnya kayak
bercanda-canda gitu. Makanya saya berpikir untuk apa saya bikin sesuatu yang sedih, orang mereka aja biasa aja gitu loh. Mereka ceria gitu. Gembira, Iya, mereka ceria, gembira. ya. Sekarang kita rehat sejenak. Pastikan Anda masih bersama saya di acara Kick Andy. Ya misalkan ketika marah-marah, aduh kenapa anak gue buta gitu kan. Nah kan nggak mungkin tiba-tiba Cering. ngelihat, "Hah, oh aku ngelihat," kan nggak gitu gitu loh. Ya, Raka dan Putra ya. Aku ingin tahu di film itu kan sepintas cuplikannya kita bisa lihat ya. Bagaimana rambu-rambu untuk tunanetra itu nggak ada orang yang peduli. Dan jangan-jangan mereka nggak tahu bahwa itu sebenarnya rambu untuk tunanetra. Ya, terus kemudian ada juga banyak sekali trotoar yang belum menyediakan fasilitas untuk tunanetra. Apakah itu tadi dengan sengaja atau sebenarnya kalian ya kebetulan melihatnya? Ya mungkin itu sengaja juga ya karena ya memang itu terjadi gitu kan. Tetapi kita nggak memasukkan unsur yang kritik tentang masalah fasilitas publik itu nggak banyak. Jadi kita cuma sedikit tapi saya pikir akan nyangkut di penonton. Iya, aku langsung bisa nangkep bahwa itu maksud kalian gitu ya. Tapi faktanya yang kalian lihat begitu Faktanya ya? memang kebetulan di teknis, karena kebetulan waktu itu saya juga ngambil gambar, memang kejadiannya seperti itu sih Mas. Bayangkan kalau Fakri dan teman-teman mencoba menjadikan itu sebagai panduan, ya, itu udah nabrak mobil tadi itu ya. Iya. Nah, di film kita tuh sebenarnya itu berdasarkan riset ya, Mas. Jadi kita rekonstruksi. Jadi nanti kalau saya boleh bocorin sedikit, ada adegan di mana Fahri itu jalan, terus tiba-tiba dia ngebody seseorang, terus ternyata dia masuk ke kawasan tukang soto. Oke. Jadi dia nabrak spanduk tukang soto, karena dia ngikutin inian yang marka jalan itu. Jadi ngikutin gini-gini, tiba-tiba nabrak, terus ternyata itu tukang penjual soto lagi ngeracik. Terus tiba-tiba ketahan lagi sama spanduk, terus dia nanya, apaan nih gitu. Jadi kayak itu memang benar-benar ada gitu kan. Saya bilang, wah cocok nih, ayo Ri coba syuting di sini aja gitu. Saya bilang gitu. Dan yang kita takutin sebenarnya takutnya ketika itu jadi kebiasaan, nanti teman-teman disabilitas kalau lapar ya udah ikutin guide aja, mungkin nanti habis ketemu soto, ketemu pecel, nanti ketemu ini. Iya, jangan-jangan kalau itu diberesin malah nggak. Jadi solusi perut lapar mungkin itu ya. Tempat makan di sini di mana, Bro? Ya udah cari aja guiding block udah. Ikutin itu ya. Baik, ya menarik sekali ya. Fakri, Ya. lalu pendidikanmu apa ya sekarang ini? Pendidikan terakhir. Iya, S1. formal. S1. S1, jadi sarjana kamu? Iya. Sarjana apa? Humaniora. Humaniora. Oke, Sastra Jerman, UI. Universitas Indonesia. Kan nggak semua orang atau semua penyandang disabilitas bisa menyelesaikan sekolah dengan baik. Kamu bisa menyelesaikan dengan baik. Kalau boleh tahu orang tua pekerjaannya apa? Wirausaha sih, wira swasta. Nilai-nilai apa yang dia wariskan ke kamu? Kan banyak orang tua yang juga merasa marah pada Tuhan karena kenapa aku dapat anak yang tidak bisa melihat, kenapa aku begini, kenapa aku begitu, dan seterusnya. Orang tuamu bagaimana sikapnya? Yang pertama pasti usaha ya, maksudnya berusaha mencari solusi dari setiap, mungkin orang bilangnya hambatan atau apa gitu ya. Tapi kalau saya bilangnya mencari solusi dari keadaan gitu. Misalkan kayak waktu kecil gitu, saya kan lahir di Kalimantan kebetulan, lahirnya di Pontianak. Nah di situ nggak ada SLB yang khusus buat tunanetra kan. Nah waktu kecil otomatis kan mungkin untuk pendidikan dasar masuknya ke SLB dulu kan. Nah itu cari di mana ada SLB. Akhirnya pindah ke Jakarta. Gitu. Jadi yang Demi kamu. itu ibaratnya mencari solusi, dan yang kedua sih lebih ke mensyukuri sih. Gitu, mensyukuri apa yang Tuhan ada, karena berikan. marah-marah juga masalah nggak selesai. Nggak selesai, setuju. Ya misalkan ketika marah-marah, aduh kenapa anak gue buta gitu kan. Nah kan nggak mungkin tiba-tiba Cering. ngelihat, oh aku ngelihat, kan nggak gitu gitu loh. Jadi menambah beban aja itu ya. Iya, jadi kayak ya udah
enjoy life aja. Kalian melihat talenta Fakhri ini nggak cuma di review gadget ya? Iya. Dia punya talenta apa lagi nih? Dia hobi main musik, kebetulan juga sibuk banget dia. Beberapa kali saya ada syuting beberapa di ini sampai dia digeser gara-gara dia harus manggung keluar kota. Wih, tunggu. Tunggu. Jadi ini kamu apa? Vokalisnya, pemain musiknya atau apa? Basicnya sih saya main keyboard, Keyboard. basicnya. Oke, tapi Cuman bisa kadang-kadang kalau kebutuhannya lagi kayak gimana atau formasinya lagi kayak gimana, geser juga, kadang main bass, kadang ngedrum. multi talenta dong. Oh, jadi punya grup band ini ya? Ada. Terus tadi kalau keluar kota atau manggung itu di mana itu? Biasanya event-event per event gitu sih, misalkan ada event kayak perusahaan atau corporate gitu, atau event-event apa gitu. Kamu bisa nyanyi nggak? Enggak. Oh, enggak. Tangan yang tahu nada tapi mulut nggak tahu. Iya. Kalau gitu jangan nyanyi ya. Jangan deh. Takutnya sound system di sini bermasalah. Iya, jangan. Oke, tapi selain itu apalagi talenta yang kalian lihat ada pada Fakhri? Apa ya? Musik. Musik udah. Oh, dia Mengajar anak komputer TIK, katanya. Iya, dia mengajar. Ngajar apa? Microsoft Word ya? Bukan Microsoft Word, lebih ke Office sih. Iya, lebih ke Oh, Office. jadi ngajar komputer Excel. kepada siapa? Tunanetra juga. Oh, tunanetra juga. Oke. Bisakah sampaikan sesuatu, Fakhri, ya, kepada para orang tua yang punya anak istimewa seperti kamu, atau kepada teman-teman yang istimewa juga seperti kamu, bahwa hidup ini nggak harus ratapi. Ya hidup cuma sekali, nikmatin aja udah. Gitu Kamu loh. bisa sampai pada tahap itu. Iya, karena ibaratnya misalkan kita baper nih, kita misalkan di lingkungan misalkan, wah lu buta, lu apa segala macam gitu kan. Dengan kita baper ya masalah nggak selesai, otak makin stres, tambah penyakit lain. Oke. Ya kan. Nah, dan satu lagi lagian juga kan kalau di Muslim tuh ada ayat yang bilang Tuhan menciptakan manusia itu sempurnanya bentuk gitu kan, dengan bentuk yang sempurnanya. Jadi ya udah, ketika kondisinya misalkan tunanetra atau mungkin disabilitas lain, ya itu cuma ya variasi aja. Variasi. Oke. Variasi aja, ya udah sama aja gitu loh. Ngapain dibikin pusing kan gitu. Baik, itu perspektif positif melihat apa yang ada dalam diri kita ya. Iya. Terima kasih Fakhri ya. Pada Raka dan Putra, pesan moralnya. Sebenarnya waktu kalian membuat film ini sudah membayangkan, aku mau supaya orang tahu pesanku ini. Apa itu? Pertama mungkin kita ingin menunjukkan bahwa teman-teman disabilitas ini nggak cuma sebagai penerima manfaat, tetapi bisa juga sebagai pemberi manfaat. Oke. Dibalikkan itu ya. Ya, dibalikan. Bukan tangan di bawah aja, tapi tangan di atas. Karena sudah terbukti sih Mas, dari Mas Fakhri di akhir jadi dari salah satu e-commerce diminta untuk QC aplikasinya, terus juga bukan hanya Mas Fakhri ya, mungkin di Indonesia banyak dari teman-teman disabilitas yang menang lomba kayak atlet para games ya kan, banyak memberikan prestasi itu kan. Iya. Menghibur juga, main band itu kan termasuk memberi manfaat. Memberi manfaat, dan lagunya kita sangat akuin, lagu-lagunya Mas Fakhri yang dimainin teman-teman enak gitu, easy listening, jadi itu manfaat, kita terhibur ya. Oh ini namanya manfaat dari teman-teman kayak gini. Bahkan kita kadang mikir justru mungkin teman-teman kayak Mas Fakhri dan yang lain yang lebih banyak memberikan manfaat buat kita-kita yang kayak gini masih saja deh kan. Jadi semuanya sama rata kita pandang. Kita belajar Tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Baik, berikutnya film yang akan saya hadirkan judulnya Halimah dan Perahu Bekas. Film apakah ini? Siapa yang membuatnya? Dan cerita tentang apa? Kita rehat sejenak, saya akan segera kembali.